Kalau saya balik begini, kira-kira Mbak ya, kira-kira kalau puasa tidak diniati puasa, jadi nggak puasanya? Nggak puasa. Lah kalau diet tidak diniati diet, tapi tetap diet, jadi nggak dietnya? Jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di podcast Mandung, nggak podcast nggak asik. Bagaimana kabar Mas Bro dan Mbak Sis sekalian? Semoga tetap sehat dan semangat. Bertemu dengan saya Isfa Usalamah yang akan menemani podcast kali ini. Dan di sebelah kanan saya ada sosok yang sangat luar biasa. Beliau adalah salah satu guru agama di SMA 1 Kedunguni, Bapak Umar Setiawan. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Pada kesempatan kali ini saya akan menemani Pak Umar membahas materi fadilah tentang berpuasa. Monggo Pak Umar. Oh ya, terima kasih. Baik, terima kasih dengan Mbak Isfaus ya, dengan Mbak Isfaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mbak Isfaus dan semua pemirsa yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dimintai tolong ataupun diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan beberapa hal seputar bulan Ramadan. Kemudian di sini ingin saya sampaikan ya tentang fadilah berpuasa. Dalam salah satu kitab yaitu yang disusun oleh beliau Bapak Kiai Muhammad bin Asmuni ya, beliau menyusun kitab Fadhailul Ibadat. Saya buka di halaman 64 ya. Di sana beliau membahas tentang berpuasa, di mana di situ ada 4 bab ya. Bab yang pertama adalah fadilah puasa secara mutlak ya. Mutlak di sini artinya tidak hanya pada puasa Ramadan, tetapi puasa-puasa selain puasa Ramadan juga. Baiklah, langsung saja akan saya bacakan. Tetapi di sini mungkin tidak semuanya saya artikan ya. Yang sekiranya langsung mungkin saya terjemahkan ya. Karena kalau saya artikan nanti terlalu banyak Mbak Isfa ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awalu babu fadilah mutlaqis shaum. Yang pertama adalah bab yang menjelaskan tentang keutamaan berpuasa secara mutlak ya. Artinya bisa puasa Ramadan, bisa puasa selain puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa fihi ayatun wa akhbarun kama ya'ti. Di dalam menjelaskan fadilah berpuasa itu ya, ada banyak ayat dan juga tentang hadis yang akan menjelaskan nanti di bawah berikut ini. Di antaranya qala sallallahu alaihi wasallam as-shaumu junnah, rawahu an-Nasa'i. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-shaumu junnah min adzabillah, rawahul Baihaqi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-shaumu junnah yastajinu biha al-abdu minan nar, rawahu at-Tabrani. Wa qala sallallahu alaihi wasallam asyamu junnatun minan nar ka junnati ahadikum minal qital, rawahu Ahmad wan Nasa'i. Wa qala sallallahu alaihi wasallam asyamu junnah wa hisnun hasin minan nar, rawahu Ahmad wal Baihaqi. Para pemirsa yang
saya hormati, Kanjeng Nabi bersabda ya bahwa yang namanya puasa itu bisa menjadi sebuah perisai. Perisai itu tameng ya. Coba sampean bayangkan seperti orang yang sedang perang, sampean perang melawan musuh, gitu. Kalau perang-perang zaman dahulu itu kan yang satu pegang pedang, yang satu pegang tamengnya, Mbak ya. Nah, itu. Jadi puasa itu bisa menjadi sebuah tameng. Ya. Misalkan kalau dalam peperangan itu berarti kita bisa selamat aman dari musuh dengan tameng tadi. Nah, jadi dengan adanya kita berpuasa ini, berarti kita dibekali dengan tameng. Ya, besok di akhirat dibekali dengan tameng. Dalam hadis lain, as-shaumu junnatun min adzabillah. Ya, bahwa puasa itu adalah tameng dari siksa Allah, ya, dari siksa neraka, di mana bisa dijadikan untuk membentengi diri sendiri, bisa dijadikan sebagai pelindung dari api neraka. Ya, dengan adanya tameng tadi, ya, berarti bisa mengamankan dari api neraka. Bahkan asyamu junnatun wa hisnun hasin minan nar. Asyamu junnatun, puasa itu bisa menjadi tameng, dan puasa itu juga menjadi suatu benteng yang kuat. Benteng yang kuat minan nar, dari siksa neraka. Coba sampean bayangkan kalau pas misalkan dalam peperangan, karena masalah benteng biasanya dengan perang ya. Iya. Nah, perang. Nah, pas perang itu kelompok satu dengan kelompok lain, ya kan? Di situ membuat suatu benteng. Nah, benteng. Lah di sini puasa itu katakan Kanjeng Nabi, hisnun hasin, bisa menjadi sebuah benteng yang kokoh. Sampai poso terus, berarti membentuk suatu benteng, mempunyai benteng yang kuat dari neraka. Nah, itulah puasa. Ya, jadi fadilah dari orang yang berpuasa. Nah, berpuasa itu besok di sana bisa menjadi sebuah tameng, perisai, bisa menjadi sebuah benteng yang kokoh dari api neraka. Baik, saya lanjutkan lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam asyamu junnatun ma lam yakhrikha. Rawahu al-Baihaqi wan Nasa'i. Wa qala sallallahu alaihi wasallam asyamu junnatun ma lam yakhrikha bi kadhibin aw ghibatin, rawahu at-Tabrani. Nah, kemudian Kanjeng Nabi juga bersabda, ya. Asyamu junnatun ma lam yakhrikha, yang artinya berpuasa itu atau puasa itu bisa menjadi benteng, dilanjutkan selama tidak ada yang membakarnya. Artinya kalau dalam bahasa Jawa ngobong, artinya perisai tadi bisa terbakar, bisa hangus. Berarti punya perisai tapi perisainya sudah terbakar, tidak bisa digunakan lagi. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya, semoga puasa kita itu tidak seperti itu. Kemudian dilanjutkan dalam hadis yang lain, malam yakhrikha bikadibin aw hibatin. Puasa itu bisa menjadi sebuah benteng selama tidak dibakar oleh kadib, kebohongan, aw hibatin, atau yang namanya menggunjing atau hibah. Jadi yang namanya berkata dusta, berbohong, itu di situ bisa menjadikan mengobong tadi, membakar benteng tadi, perisai tadi. Puasa Anda bisa dibakar tadi dengan kidib ataupun dengan ghibah, ya. Sehingga di dalam kita berpuasa memang kita juga harus menjaga puasa kita ini, agar puasa ini betul-betul puasa yang puasa yang diterima, kemudian puasa juga yang tadi bernilai, ya. Tidak hanya sekedar kita puasa, tetapi misalkan tadi dengan adanya berbohong, berkata bohong, kemudian ghibah, gelendengi,
Bahasa Indonesianya apa, Mbak? Gibah. Oh, ghibah. Itu bahasa Indonesia, bahasa Arab itu. Bahasa Indonesia apa? Ya. Menggunjing. Menggunjing ya. Nah, menggunjing orang lain. Nah, itu juga namanya bisa mengobong, membakar dari benteng atau perisai puasa tadi, ya. Sehingga dengan adanya puasa ini lebih hati-hati. Ya, sebetulnya tidak hanya puasa tok ya, yang namanya berbohong dan ghibah ya juga harus kita hindari. Tetapi ini bahayanya berdusta dan ghibah ini, nah itu ya bisa apa itu namanya pahala puasa, ya kan? Bisa dihilangkan dengan adanya berbohong dan ghibah tadi, maka harus hati-hati. Nah, ketika yang namanya bohong itu apa? Bohong itu ya berarti kita menyampaikan sesuatu yang apa? Tidak sesuai. Tidak sesuai dengan yang aslinya. Sesuai apa? Yang sebenarnya. Ya, berbohong. Kemudian kalau ghibah itu berarti kita apa namanya menyampaikan atau mengatakan sesuatu dari orang lain ya, tentang orang lain ya, yang jika orang itu mendengar itu orang itu tidak suka ya, tidak suka ya. Jadi kekurangan orang lain nah kita omongkan, nah yang menjadikan orang lain itu tidak suka dengan yang kita omongkan tadi, lah itu berarti kita ghibah. Nah, makanya dalam hal ini ya harus hati-hati. Kadang-kadang yang namanya apa namanya kehidupan biasa ya, dengan teman, dengan apa itu kadang-kadang tidak terasa. Kadang-kadang lah itu ghibahnya muncul ya, padahal itu juga termasuk ya bisa menghilangkan tadi ya, bisa membakar perisai ya. Jadi berpengaruh pada puasa kita, maka kita harus hati-hati dengan adanya bohong, dengan juga ghibah ya, lebih-lebih pada bulan puasa ini. Saya lanjutkan lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam asyamu junnatun minan nar faman asbaha saiman fala yajhalu yauma idzin wa inimru'un juhila alaihi fala yushmidhu wala yasubbuhu wal yakul inni shaim walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khuluf as-shaim atyabu indallah min rihil miski. Rawahu An-Nasai. Ya, di sini menjelaskan bahwa kalau yang namanya puasa itu bisa menjadi benteng atau perisai ya dari api neraka. Kemudian bagi seorang yang berpuasa ya, itu manakala Anda berpuasa kemudian ada orang lain yang mencaci maki Anda, ya kan, saya ngunek-ngunek ke sampean, maka di situ Anda harus paham bahwa Anda sedang berpuasa, karena orang yang berpuasa juga tadi jangan berbohong, jangan ghibah, dan juga jangan apa namanya marah, misuhi, bahasa Indonesia ini apa gitu ya, berkata ya. Mengumpat. Kalau mengumpat itu apa gitu ya, berkata yang tidak baik itu ya, kotor. Jadi apa ya katanya, kalau dalam bahasa Jawanya itu misuhi wong ya, itu kalau pas puasa, nah itu harus dijaga hal-hal yang demikian ya. Jangan sampai mengata-ngatai orang ya, sedangkan Anda pada waktu itu sedang berpuasa ya. Nah, kalau misalkan apa itu namanya ada orang lain ya kan yang tidak tahu Anda sedang berpuasa, maka di dalam hadis itu dikatakan Anda boleh mengatakan bahwa maaf saya ini masih puasa ya. Ya, artinya di situ biar tidak terjadi apa itu namanya perselisihan, bukan
pertempuran mulut gitu ya. Pertempuran mulut. Adu mulut lah. Adu mulut. Adu mulut dalam arti tadi bertengkar tuh yang tidak baik ya. Nah, agar orang lain itu memaklumi ya, memaklumi, atau pada diri Anda sendiri yang sedang berpuasa itu, agar apa? Anda bisa mengendalikan diri. Ya. Lah, atau kalau tidak ya di dalam hati Anda. Remnya itu di dalam hati sendiri. Aku sih poso, saya masih puasa, berarti saya tidak akan membalas tadi ya. Omongan dari orang lain tadi tidak akan saya balas karena saya masih puasa. Jadi intinya Anda mengendalikan diri sendiri tadi. Lah, tetapi kalau misalkan Anda mengatakan kepada orang tersebut, ya, maaf saya masih puasa ya. Dan di situ asalkan Anda dengan mengatakan itu tidak bermaksud untuk riya, artinya sombong. Ya. Sombong itu ngatokke ibadah ya, bukan dalam demikian ya, yaitu lebih utama ya. Jadi di sini juga dilihat kualitas ibadah ya, dalam artian biar tidak pamer ya kan, diwadul-wadul ke ibadah, dicerita-ceritakan. Nah, itu dalam artian agar tidak sombong, itu tidak memamerkan ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini masih banyak ya. Ini kalau masih saya baca semua nanti waktunya panjang ya. Nah, paling tidak mungkin itu ya, bahwa dengan puasa itu ya, di sini juga ada yang lain ya. Puasa itu nanti akan bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala besok di surga ya. Amin amin. Ya, itu nanti ada surga royan ya, di mana di situ adalah orang-orang yang akan bertemu kepada Allah ya. Orang-orang yang berpuasa tadi. Kemudian juga ya, ada juga orang yang berpuasa itu dirindukan oleh para bidadari surga ya, yaitu ini bagaimana ini kalau saya baca semua nanti kebanyakan Bang ya. Mungkin itu sajalah ya yang saya sampaikan, sedikit tetapi yang paling penting adalah kita amalkan ya. Tidak kemudian ya, lebih baik banyak diamalkan semua juga baik, lebih baik. Tetapi walaupun sedikit, tetapi kita coba amalkan ya kan. Kita introspeksi pada puasa kita masing-masing. Nah, itu semoga bermanfaat ya. Jadi yang perlu kita ingat ketika kita puasa, tidak berkata dusta, tidak ghibah gitu. Kemudian tidak misui, bahasa Indonesianya apa? Tidak adu mulut lah. Adu mulut. Ya. Kemudian menjaga kemaksiatan ya. Menjaga kemaksiatan. Juga termasuk juga menjaga pandangan, penglihatan ya, antara laki-laki dan perempuan. Yang di situ agar tidak ada yang namanya syahwat ya. Yaitu dalam puasa itu juga perlu ya. Kemudian ada lagi tidak sumpah palsu ya, atau berkata dusta tadi juga itu kita hindari. PHP lah Pak ya. Itu hal-hal yang perlu kita perhatikan di samping kalau secara fikihnya berpuasa berarti niat, kemudian menahan sesuatu untuk masuk ke dalam diri kita, begitu kan kalau secara fikihnya. Nah, kemudian ini tadi tambahannya, agar puasa kita juga tetap terjaga, ada nilainya, berarti kita juga harus memperhatikan itu. Tidak sekedar tidak makan dari waktu subuh sampai maghrib, nah tidak itu aja, tetapi dibekali, ditambah dengan hal-hal yang tadi. Nah, bahkan dikatakan termasuk salah satu fadilah puasa, naumus shaim ibadatun. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Tidur itu wis ibadah. Ya. Lah karena memang puasa itu ibadahnya panjang.
panjang Pak. Lah panjang dari subuh sampai maghrib itu puasa terus, ibadah terus ya, ibadah. Nah, kalau sampean sholat kuat dari subuh sampai maghrib sholat terus? Enggak. Lah kalau puasa dari subuh sampai maghrib itu selama tidak batal puasanya berarti sampean sih ibadah poso sampai tidurnya itu dihitung dengan ibadah. Makanya amalan-amalan apapun ya kan itu dilipat gandakan dari 10 sampai 700 ya ganda kecuali puasa. Nek puasa kuwi tidak terhitung bihori hisab, tidak bisa digambarkan. Pokoknya Gusti Allah sing pak ganti ya. Ya, jadi hanya Allah ya. Wa ana ajzibi, Allah yang akan menggantinya ya. Itu ibadah puasa tadi ya yang perlu kita jaga agar ibadah puasa kita itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Dan kemudian juga ibadah puasa kita itu adalah ibadah puasa yang bermakna ya, bermakna, penuh makna. Mungkin itu Mbak ya. Dan kemudian tambahan satu lagi tadi di dalam kita berpuasa dengan kita tetap menjaga puasa kita dari maksiat-kemaksiatan baik itu segi ucapan maupun tingkah laku. Nah, mungkin dari saya cukup sekian. Selanjutnya saya sampaikan ke namanya apa? Ispaus. Enggak, maksudnya moderator apa namanya? Moderator aja. Moderator ya. Ya, monggo. Host, namanya host. Namanya host. Monggo, Mbak Is. Terima kasih Pak Umar atas materinya. Semoga bermanfaat. Buat Mas Bro dan Mbak Cis sekalian harus tetap semangat berpuasa karena kita di dalam bulan puasa ini kita harus berlomba-lomba beribadah, beramal soleh agar kita mendapat pahala yang begitu luar biasa. Oke, setelah ini kita akan masuk ke segmen tanya jawab. Jadi saya dan beberapa teman saya yang di depan ini, di belakang kamera ini sudah menyiapkan beberapa pertanyaan ya Pak. Iya. Boleh nggak Pak bertanya Pak? Ya monggo. Nanti semoga bisa tak jawab. Kalau enggak berarti buat PR Pak. Oke, yang pertama, ini ada salah satu pertanyaan nih. Yang pertama, ada nggak sih Pak tanda-tanda puasa itu diterima oleh Allah? Tanda khusus lah. Tanda khusus. Tanda-tanda puasa itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya abot nih. Iya. Nah, kalau suatu amalan ibadah ya. Amalan ibadah yang kita kerjakan itu kalau diterima itu tanda-tandanya apa? Ya. Tanda-tandanya dari amal perbuatan ibadah kita itu nanti akan menghasilkan amalan-amalan lain yang bagus juga. Jadi ibadah puasa ya kan, jenengan ibadah puasa. Terus setelah ibadah puasa kita dilakukan, kok jenengan kok ya tambah amalan-amalan itu tambah baik, tambah bagus. Insya Allah berarti itu keterima. Jadi tanda amalan ibadah itu diterima ya. Itu ketika dengan amalan ibadah tadi ya, kok orang itu kok tambah bagus, tambah baik ya. Ya. Lah itu insya Allah amalan yang diterima ya, begitu. Ya, kemudian ya pokoknya kita kadang-kadang merasakan begitu nggak sampean? Iya Pak. Hah? Setelah melakukan ini ya kan, kok jenengan ki iso penak ke ngelakoni apik iki. Ini baiknya. Begitu ya kadang-kadang ya. Tagihan ibadah ya Pak. Kok ketagihan bisa. Ya. Tetapi apa itu namanya yang demikian itu ya tetap pokoknya kita di dalam beramal ya dijaga artinya agar amalan kita itu bisa ikhlas, artinya ditujukan kepada Allah, diniatkan kepada Allah ya. Kemudian ya nanti terserah Allah ya,
terserah Allah. Kadang-kadang ya itu tadi kita diberikan apa itu namanya kebaikan setelahnya, ya. Setelahnya itu dikai kebaikan ya, kebaikannya apa saja nggak terduga dan juga mungkin tidak sama antara satu orang dengan orang lain ya. Nah itu diantara apa itu namanya tanda-tanda amalan itu diterima, itu dengan amalan tadi kamu itu kemudian bisa beramal yang baik selain itu ya. Nah mungkin itu jawaban saya ya. Okay. Jadi mungkin puasa, mungkin amalan apa ya, pokoknya ndelalai kamu itu bisa berbuat baik-baik terus. Nah sehingga kalau apa itu namanya ada mungkin orang yang sudah ya, makomnya selalu berbuat baik ya mungkin juga berarti amalnya diterima semua karena baik-baik. Pokoknya yang jelas kita husnudzon kepada Allah, semoga Allah menerima amalan kita ya kan. Kemudian juga kita tidak sombong ya kan dengan amalan kita ya, karena dalam apa namanya beberapa cerita ya cerita itu, cerita ini ada suatu cerita ya, cerita hal sepele tetapi itu jangan disepelekan ya. Misalkan cerita Al-Imam Al-Ghazali ketika beliau sedang menulis kitab ya, kemudian ada lalat ya, kemudian ada lalat yang nempel. Kemudian setelah itu beliau menunggu lalat itu sampai selesai di atas itu, karena ternyata lalatnya masih minum tinta ya. Nah, kemudian setelah selesai beliau menulis lagi ya. Itu amalan apa? Kecil ya, seolah-olah remeh. Nah, tetapi kemudian ketika ada yang bertanya kepada beliau Al-Imam Ghazali, bagaimana kabar kamu di sana ya setelah beliau wafat, Allah Subhanahu wa taala bagaimana memperlakukan kamu? Beliau menjawab, amalan saya bisa keterima itu karena ini, saya pernah menulis kitab, di situ ada lalat ya. Nah, lalatnya itu minum tinta saya, dan saya sabar saja, tidak mengusir ya, tidak mengusir. Nah, dengan tadi perlakuan saya itu kemudian Allah menjadi ridho dan semua amalan saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi di antara tadi tanda amalan itu diterima ya, dengan amalan itu kita itu tambah semakin baik lagi ya. Artinya kita diberikan kekuatan lagi ya untuk bisa beramal yang baik lagi. Dan tetapi kita tetap husnudzon kepada Allah dengan harapan amalan-amalan kita diterima, dan juga tidak sombong dengan amalan yang kita kerjakan. Ya, mungkin itu ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi Pak. Mungkin nih, kan kalau puasa itu biasanya kan lemes ya, karena nggak makan, nggak minum gitu. Akhirnya kita pingin tidur. Nah, ini bagaimana hukum tidur sepanjang hari pada saat bulan puasa? Tidur terus dari pagi sampai buka. Hukumnya? Ya. Aduh, hukum. Ya yang begini Mbak. Karena yang namanya orang itu beda-beda ya. Memang kadang-kadang ada yang orangnya giat, tapi ada orang yang ya tidur itu memang kenikmatan yang nomor 2 lah katakan. Nomor 1 apa Pak Fazal kita. Jadi tidur itu juga ya enak ya gitu. Kalau prinsip saya begini, asalkan tidurnya itu tidak bertentangan dengan syariat. Artinya ketika waktunya sholat dia tetap sholat, tidur lagi ya. Nah, terus kemudian misalkan waktunya sekolah ya sekolah terus tidur lagi. Ya yang jelas pokoknya kewajibannya dia terpenuhi ya tidur ya monggo. Itu kalau bagi saya.
Dan tapi tetap tadi yang namanya hadis dari Kanjeng Nabi, tidurnya orang puasa itu tetap ibadah. Ya karena ya itu tadi, orang puasa itu kan ibadah, puasa itu kan ibadah. Lah ibadahnya itu dari apa tadi? Subuh ya kan sampai maghrib. Oke, selama itu menunggu ya, selama dia belum buka, belum batal, ya berarti dia masih ibadah. Nanti sampai tidurnya pun dihitung ibadah ya. Nah, kalau jenengan kan kalau kerja tinggal tidur ya kan mandore kadang-kadang beda-beda ya. Ada yang kamu tidur tak kurangi gitu kan. Tidak apa-apa tidur. Tetapi ini Allah Subhanahu wa taala tidur pun tetap dipahala. Diberikan pahala, ibadah masih tetap dianggap ibadah. Yang penting tadi tidak bertentangan dengan aturan. Wah ya sholat, nah itu berarti masih tidak apa-apa. Tetapi kemudian yang jenengan maksud itu tidurnya pada waktu Ramadan atau pada waktu apa itu? Saya masih perlu tanya. Pada puasa, pada saat puasanya puasa Ramadan atau puasa apa? Ramadan. Puasa Ramadan. Nah, lah karena kan puasa ada puasa Ramadan, puasa di luar Ramadan ya. Ya. Kalau tidurnya di puasa Ramadan itu sebetulnya ya mungkin saya juga ya bisa jadi pelaku juga. Itu sebetulnya kita itu apa ya? Ketinggalan diskon, Mbak. Nah, sampean ki tidur tuh ya, tidurnya ibadah karena memang puasanya itu memang ibadah ya. Ya, tidur juga ibadah. Tetapi ketika Anda melakukan kegiatan lain juga ibadah, di situ kan Anda berarti menambahi pahala ya. Pahala itu ya mendorong pahala lah pada waktu bulan Ramadan ini. Jadi kalau Anda tidur tuh ya itu ibadahnya berarti tidur tadi. Ibadah puasa ya, tetap ibadah puasa, tetapi Anda tidur. Tapi kalau Anda bangun, Anda mengerjakan amalan yang lain, nah Anda dapat ibadah yang lain, kan begitu. Nah, jadi pada bulan ini itu kita diberikan apa ya? Pokoknya diskon sebanyak-banyaknya, pahala yang sebanyak-banyaknya. Amalan yang sunnah itu diberikan pahala seperti pahalanya amalan wajib. Itu hanya di bulan ini. Amalan wajib itu pahalanya dijadikan 70 kali lipat. Sampai sholat isya ping 70 pernah. Lempoh. Sholat isya 70 kali. Nah itu kalau di bulan Ramadan itu bandingannya begitu. 1 kali ibadah fardu itu seperti Anda ibadah fardu 70 kali di luar bulan Ramadan. 1 kali ibadah sunnah di bulan Ramadan sama juga Anda beribadah fardu di selain bulan Ramadan. Jadi kalau tidur terus ya enggak apa-apa. Tapi tadi ketinggalan diskon. Nah, mungkin begitu ya. Masih ada waktu buat bertanya lagi nggak nih? Ya, monggo. Tapi aja saya ngangel-ngangel. Satu lagi nih Pak ya. Ya monggo. Ini kan banyak nih perempuan-perempuan nih. Gimana nih Pak kalau misalkan boleh nggak sih puasa tapi niatnya itu sekaligus buat diet? Iya. Iya. Gitu ya. Puasa tapi niatnya sekaligus buat diet. Nah, berarti nawa itu ini 2 pokoknya. Nah, iya. Oke. Sambil menyelam minum air. Kalau begini Mbak, kalau saya balik begini, kira-kira Mbak ya, kira-kira kalau puasa tidak diniati puasa, jadi nggak puasanya? Nggak puasa. Lah kalau diet tidak diniati diet, tapi tetap diet, jadi nggak dietnya? Jadi. Ayo, berarti kalau kamu niat puasa itu otomatis diet, begitu kan? Nah, jadi ketika Anda niat puasa untuk puasa lillahi ta'ala, otomatis sampean ki diet. Nah, kan begitu. Tetapi dibalik, kalau Anda niat diet tidak jadi niat puasa. Nah, jadi untuk menjaga amalan kita itu, kalau saya setuju yang niat puasa ya puasa.
Karena toh ketika kita puasa dietnya dapat. Ya. Apalagi ya sebetulnya apa ya? Karena memang puasa itu banyak fadilahnya. Di antaranya dengan berpuasa kita akan sehat. Itu kan. Sumu tasihu. Ya, begitu. Tetapi bagaimana? Ya niat kita apa ya? Niat kita dikerucutkan. Niatnya itu memang untuk puasa. Kanggone Gusti Allah. Ya, untuk puasa. Tasihu itu Kanjeng Nabi menyampaikan begitu. Otomatis nanti akan sehat, ya kan? Ya, jadi mengatur apa namanya niat kita. Kadang-kadang lah itu tadi banyak juga penelitian-penelitian misalkan ya, dengan berpuasa nanti ternyata apa ya, saya kemarin baca itu juga ya, dengan berpuasa itu sel kita yang mati ya, sel kita yang mati itu akan dimakan oleh sel kita yang hidup ya. Itu sehingga terjadi misalkan terjadi kelaparan pada waktu siang hari. Itu kemarin saya baru baca itu. Pas nelalai baca. Ketika di waktu siang hari kita kelaparan, ya kan? Nah, kemudian di situ kita tidak makan, maka sel yang hidup memakan sel yang mati, ya. Dan seterusnya. Sehingga di situ tubuh kita akan sehat. Nah, dan seterusnya. Nah, terus apa ketika kita ibadah terus kita nggak mau meniatkan seperti itu, ya? Nah, itu lebih baiknya kita niatkan ibadah ya, karena Allah lillahi ta'ala ya. Toh ketika kita ibadah apa namanya, niat puasa, otomatis dietnya dapat, itu kan. Nah, jadi begitu. Karena ya tadi amalan-amalan ibadah kita itu kita tujukan untuk Allah ya, tidak untuk yang lain. Dan kemudian harapan, lah itu bisa jadi dengan Anda puasa harapannya ya Allah Gusti, ya moga-moga dengan puasa ini juga harapan saya dietnya juga dapat. Itu tidak masalah, kuwi ndonga harapan. Tapi nek niatin jenengan tetap niatnya puasa. Artinya ya untuk Allah Subhanahu wa taala niat puasa. Nah, itu ya. Kadang-kadang banyak juga dibahas ya kan. Apa itu namanya? Fadilah misalkan, oh kalau orang sujud sholat begini. Terus bagaimana jenengan? Aku pak sholat soalnya sholat kesehat. Nah itu akhirnya niatnya itu menjadi ke situ ya. Nah, tetapi makanya harus kita kembalikan lagi niatnya yo mukhlison lahuddin ya, niatnya ikhlas ya, karena untuk beribadah kepada Allah. Lah ternyata di belakang itu banyak sekali faedahnya ya kan. Nah, makanya kalau saya jawabannya seperti itu ya. Oke, yang lainnya toh ketika puasa dietnya tetap dapat kan begitu ya. Ya mung paling ditambahin dongo ya Gusti muga-muga cepet kurus. Cepet kurus. Amin. Gitu aja. Mungkin itu ya. Baik, itu tadi pembelajaran yang sangat luar biasa yang kita dapatkan dari Bapak Umar. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini kita dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Kesimpulannya bahwa kita harus semangat berpuasa karena puasa itu adalah benteng dan tameng kita dari api neraka ya Pak ya. Iya. Ya semoga selamat dari api neraka. Ya. Amin. Amin. Matur nuwun Pak Umar, terima kasih. Iya, sama-sama. Saya sebagai host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semandung podcast, nggak asik.